Mentari, kau datang di pagi hari. Ku sambut dengan senang hati, menyinari hijaunya daunku. Ku tumbuh mencari sinarmu. Hujan, kapan kau kembali? Oke sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan mereview beberapa bahan yang saya miliki, terutama dari jenis sancang ya, dengan ukuran medium. Jadi tidak lagi yang kecil-kecil ya. Kali ini yang berukuran besar, mungkin yang jarang saya buatkan konten. Kali ini saya akan buatkan konten untuk pohon-pohon dengan ukuran medium. Jadi ukurannya di atas 30 cm dan juga memiliki batang yang juga lumayan besar ya, namanya juga ukuran medium. Oke, kita akan ambil bahannya, kita akan cek, kita juga akan lihat dan juga saya juga akan menjelaskan pohon ini bergaya bagaimana, prosesnya bagaimana. Oke, langsung kita ambil dulu salah satu pohon yang saya miliki. Oke teman-teman, bisa dilihat salah satu bahan yang saya miliki. Itu bahan dari sancang. Nanti pohonnya masuk ke ukuran medium, tingginya di atas 30 cm. Nah ini masih proses pembuatan di tangan-tangan ya. Dan untuk akar, teman-teman bisa lihat akarnya sudah pasti ada akar yang keliling ya, seperti ini contohnya. Ini sudah lumayan besar untuk akar-akarnya yang keliling ini. Nah ini konsep pohon bergaya tegak ya, tegak lurus atau formal. Kita akan cek ya bagaimana percabangan di pohon ini sambil membuang tunas-tunas dari sancang yang tidak kita gunakan, yang biasanya tumbuh di pangkal-pangkal seperti ini. Rencananya saya buang ya, atau saya hilangkan. Tujuannya untuk mempercepat ya pertumbuhan di cabang yang kita gunakan atau tunas yang akan kita gunakan. Oke sahabat, untuk cabang pertama ada di sebelah ini, di sebelah kanan ya, dari saya. Mungkin di kamera sebelah kiri maksudnya ya. Nah ini mungkin agak terlalu ke bawah untuk percabangannya. Namun nanti kita akan buat trap ya. Jadi konsepnya ini akan tegak lurus, namun ada trap-trapan seperti ini, ada semi mahkota ya. Karena ini jaraknya lumayan jauh-jauh ya untuk letak percabangannya. Kemudian untuk cabang yang kedua, mungkin saya bikin di bagian belakang ya, sebagai back nanti. Hanya aksen saja, mungkin hanya buat aksen saja untuk menjaga keseimbangan dari pohon ini atau menjaga kerapatan ya dari pohon ini, supaya tidak ada ini ya, ada ruang. Kita tambahkan dimensi kecil seperti ini. Kemudian untuk cabang ketiga ada di sini ya. Kemudian cabang keempat ada di belakang lagi. Oke, kita lihat. Mungkin nanti ini bisa kita pilih ya untuk cabang bagian belakang ya. Untuk percabangan bagian belakang ada dua ya di sini. Nanti kita akan pilih salah satu. Nah mungkin kita akan gunakan ini ya, atau bisa juga kita gunakan ini. Ini yang akan kita gunakan ya. Ini akan saya buang saja biar tidak terlalu, karena terlalu dekat posisinya. Jadi satu titik tumbuh dua tunas, itu kurang enak sekali dilihat. Jadi saya akan buang salah satu. Oke, sudah kita buang. Tumbuhnya ke sini ya, desainnya.
back ya, back sudah ada di sini satu. Nanti kita akan tambah lagi tunas-tunas yang akan kita gunakan. Nah, ini untuk back, kemudian ada cabang lagi di sini. Ini ada 2 tumbuh yang saya akan gunakan, 2 tunas ya. Nanti kita akan rapikan. Jadi yang satu sebagai penerus cabang, yang satu kita potong nanti ya. Ini masih pembesaran dulu, kita biarkan dulu besar. Nah teman-teman, ini pohon dengan jenis sancang gaya tegak lurus dengan ukuran semi ya, jadi ukurannya medium ya, jadi ukurannya medium. Jadi saya buat ukuran medium segini nanti. Oke teman-teman, kita akan ambil ya. Jadi ukuran medium itu artinya ukuran 30 sampai 45 ya teman-teman, tingginya 30 sampai 45 ya. Ini nanti bisa digunakan atau tidak nanti. Kita buang aja. Kita gunakan. Oke, hanya menunjukkan pada teman-teman beberapa bahan yang saya miliki. Jadi yang jarang saya buatkan video atau kontennya, hari ini saya tunjukkan kepada teman-teman. Jadi untuk pohon ya, untuk pohon sebesar ini ditanam hanya di atas pot saja, jadi diusahakan potnya bukan besar, dan juga melakukan pergantian media secara berkala ya teman-teman. Oke, kita akan ambil pohon berikutnya. Oke teman-teman, kembali lagi pohon bergaya cokan ya, atau tegak lurus. Jadi untuk percabangan, jadi saya hanya mendapatkan di bagian atas saja. Jadi untuk bagian bawah tidak ada tunas yang tumbuh dulu ya, awal-awal saya menanam pohon ini. Jadi di bawah belum ada tumbuh tunas, yang tumbuh yang narik di bagian atas saja. Jadi seperti ini akhirnya. Nah, jadi percabangan mungkin agak mepet, namun sudah terlihat ya. Nah, ini agak bawah, ini lebih ke atas. Jadi desain pohon gaya tegak lurus ya. Kembali lagi saya mendesain pohon yang bergaya tegak lurus. Nah, jadi banyak pohon yang saya buat atau saya desain berbentuk atau bergaya cokan atau tegak lurus. Jadi kita usahakan saja, kita maksimalkan saja pohonnya atau bahan yang kita punya. Jadi jangan terlalu dipaksakan ya, kasihan juga ya kalau kita terlalu dipaksakan pohonnya dipotong bawah, kita cari tumbuh 2 tunas ini tidak bisa ya, karena ini proses pemecahan ini. Jika dipotong ini pasti pecah dia. Ini belum menyatu. Jadi saya biarkan saja bagaimana mendesain nanti pohon yang tegak ya, tegak lurus cokan. Mudah-mudahan juga nanti hasilnya bagus ya ke depannya. Mudah-mudahan juga gaya-gaya seperti ini bisa diminati ya untuk teman-teman, gaya-gaya cokan seperti ini. Oke, ini salah satu bahan yang saya miliki di tampak belakangnya. Tampak belakang bagus ya, lumayan bagus untuk letak percabangannya. Namun ada cabang yang menusuk mata sebagai dimensi ya. Kalau untuk ini tampak belakang sebagai dimensi, tampak depan. Jadi kita ini juga tekuk lagi. Ya, ini untuk akar ya, akar ya sudah pasti dijamin keliling ya, banyak akar-akar yang keliling. Nanti kita ya, tinggal kita rapikan saja. Jadi penting juga ya untuk di program di bagian akar ya. Nah, ini pohonnya, ini pemotongan di sini. Kita akan membuat pohon setinggi ini ya, ditinggi pohonnya, yang tinggi sampai di sini. Ini masuk pohon ukuran medium. Oke teman-teman, kita akan ambil lagi bahan yang saya miliki ya di tempat saya. Mungkin pohon-pohon sancang dengan ukuran medium. Oke,
ini lagi sancang tegak lurus atau cokan, yang biasa kita sebut cokan. Nah, untuk percabangannya juga agak sedikit kendala. Nanti kita buang saja ya ini. Ini dimensi belum dapat ya teman-teman. Pakai aksen saja ya. Pakai aksen nanti. Karena tidak menjumpai. Oh ini ya. Cuma terlalu tinggi dia. Nah, teman-teman bisa lihat ya percabangan di pohon ini ya. Terlalu ke bawah. Cabang atau tangan pertamanya, kemudian dimensinya juga di sini. Jadi untuk percabangan mungkin agak terlalu acak, yang penting tidak sejajar ya. Jadi saya buat acak saja. Ini harus dibuka kawat. Jadi penanaman hanya di atas pot seperti ini saja ya, atau pohon ini hanya saya proses di pot ini saja. Nah, nih nanti kita potong sini. Ini juga mungkin bisa, ini bisa masuk small ya, bisa. Nanti bisa bikin di small nih. Ini bukan medium. Tidak tahu nanti ke depannya ya. Nah, untuk percabangan samping, kemudian cabang kedua ada di belakang di sini. Cabang di belakang seperti ini. Ini. Kemudian cabang ketiga ada di samping lagi. Kemudian ada cabang keempat yang hampir sejajar, nanti kita naikkan. Kemudian cabang yang kelima ada di belakang ya, ini ada di belakang. Nah, kita potong. Jadi untuk letak percabangan di pohon ini tidak selalu kiri kanan belakang, namun ini kiri belakang kanan ya, juga bisa. Jadi tidak masalah. Oke, nanti kita akan untuk pohon ini ya, nanti kita akan ke bawah di pot yang berukuran lebih besar lagi. Kasihan pohonnya. Tarikan juga sudah bagus, pengulasnya sudah bagus ya. Nih, ada satu pohon yang saya miliki. Dengan ukuran bisa medium, bisa juga mami, tergantung nanti. Jadi untuk ukuran saya tidak terlalu membatasi pohon saya. Penting desainnya nanti, hasil akhirnya nanti ya. Kalau dipaksa pun bisa dibuat pohon small. Nah, ini harus ditanam kembali ya di pot yang berukuran besar ya. Untuk akar-akarnya sudah keren ya, lumayan bagus. Oke, saya ambil lagi pohon sancang. Kita cek lagi bahan-bahan yang saya miliki ya. Oke teman-teman, pohon berikutnya ini masuknya tegak berliku. Ini pohon yang sudah lama ya, sudah lama saya proses. Mungkin pohon ini sudah rapat ya, saya ambil, namun saya rubah lagi. Jadi banyak perubahan ya di pohon ini yang saya lakukan. Saya ambil kira-kira berapa tahun ya, sekitar 3 tahunan ya. Ini pohon di awalnya bukan program akar, jadi akarnya liar. Kemudian percabangannya juga kurang enak, geraknya juga kurang enak. Saya rubah semua, rombak ya. Apa tampaknya saya rubah atau saya rombak. Ini tunas-tunas yang kita buang. Nah, ini bisa dibuang. Jadi membuang tunas-tunas yang dekat pangkal ya. Nah, ini nanti sini, tembus sini. Oke teman-teman, karena kawat sudah masuk ya, jadi biar teman-teman nanti akan melihat bagaimana gerak pohon ini.
Jadi kita jelaskan dulu ya. Nah, sebelum kita buka kawatnya, untuk akar masih program ya. Jadi akarnya lumayan dibuat acak. Namun kemarin saya sudah perbaiki. Oh, sudah mantap ya. Sudah keliling walaupun dengan ukuran kecil-kecil. Nah, jadi untuk cabang ini ya, cabang 1 dan 2 ini hasil okulasi teman-teman. Hasil okulasi tempel batang. Jadi di sini tidak ada tumbuh tunas, di sini juga tidak tumbuh tunas. Jadi saya akali dengan tempel ya. Tempel batang ya. Atau biasa disebut dengan okulasi ya. Jadi sudah terbukti okulasi atau tempel batang sancang. Jadi cepat sekali mengejar, yang penting jangan dipotong dulu, di los dulu sambil kita buka kawat ya. Nah, jadi pohon ini sudah pernah ikut kontes sekitar 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya juga lupa. Di awal-awal saya ikut kontes, pohon ini dapat bendera hijau. Jadi saya rombak total, terutama di bagian akar, kemudian di tampak depan, kemudian di percabangan. Jadi awal-awalnya hanya memerlukan di bagian gerak batang saja. Nah, setelah saya belajar, kemudian saya proses pohon ini selama 3 tahun. Jadi hasilnya masih seperti ini dengan berbagai proses ya. Ini proses tempel-tempel. Jadi lumayan untuk pohon ini prosesnya. Kesabaran kita diuji di pohon ini. Nah, saya kira hampir mati pohonnya atau hampir rusak. Namun akhirnya bisa seperti ini. Saya sangat bersyukur sekali memiliki karakter di batang yang sangat tua. Oke, kita buka-buka kawat dulu ya. Karena kasihan pohonnya sudah, ini kawat sudah hampir masuk ke kambium. Nah, dulu patah, ada aja. Jadi ada kepatahan ya. Ya, tak masalah. Jadi karena musim hujan atau baru basah, udah patah ya untuk sancang. Jadi harus berhati-hati teman-teman. Nah, kalau kita mengawati sancang, usahakan medianya kering juga ya, agar tidak mudah patah. Kalau musim penghujan seperti ini atau media basah, jadi jangan sampai melakukan penekukan, saya jamin akan patah. Jadi itu tip atau rahasia membentuk dari pohon sancang. Dan saya yakin pohon ini akan bagus ya ke depannya. Yakin bagus, walaupun ada seperti ini ya, masih banyak proses seperti ini, ada kering, ada bekas potong-potongan. Mudah-mudahan dengan pengelosan yang bagus kali ini bisa menutup semua luka-luka ya, atau bekas-bekas potongan ini. Dan akar juga kemarin saya sudah rapikan, saya bentuk dengan baik. Jadi penting sekali ya teman-teman, program akar di awal ya. Jadi terpenting sekali saat kita membuat bonsai, perhatikan di akar. Kalau membuat pohon bergaya tegak, kita harus membuat akar yang keliling dengan ukuran besar juga. Kemudian jika ingin membuat bonsai bergaya on the rock ya, usahakan akarnya mencengkram di karang. Ini mau patah nih karena terlalu berat ya. Jadi kita akan kurangi. Kita potong ya karena berat. Dan untuk sancang ya, kalau sudah berbunga seperti ini, mending kita buang bunganya ini. Mau berbuah itu, kita buang saja. Udah kita potong. Jadi kita potong ya seperti ini. Sebenarnya kalau berbunga tanda-tanda kurang bagus ya, pengelosan jadi kurang bagus. Kita buka kawat dulu. Wih, ini pohon yang sudah lama sekali. Di awal-awal saya ikut kontes, pohon ini dapat bendera hijau.
Mudah-mudahan nanti depannya bisa berbendera merah ya. Kita potong sini. Kita tunggu lagi ya teman-teman. Jadi pembesaran harus sabar ya, jangan cepet-cepet. Jadi jangan terlalu cepet-cepet kita melakukan pemotongan, harus bersabar. Nah, kalau saya bisa dilihat pohonnya. Ini pembesaran sudah lumayan bagus ya. Jadi saya menunggu penutupan luka dulu, nanti baru kita potong. Ini lumayan untuk pengelosannya, bagus sekali. Nah, bagian back atau dimensinya. Kalau kita potong hari ini juga bisa, namun saya biarkan dulu biar sembuh dulu luka-luka ini. Ini masih pengelosan. Nah, oke teman-teman, ini beberapa bahan bonsai yang saya miliki, dan tidak semua yang saya review hari ini, hanya review beberapa saja yang saya ambil secara acak atau random ya. Jadi hanya yang saya lihat saja, karena lumayan banyak pohon saya, ada yang tidak keurus juga karena kebanyakan. Jadi yang prospek saja yang hari ini saya rawat dulu atau saya perhatikan atau saya kontrol. Ini pengontrolan ya, pengontrolan pengelosan, pelepasan kawat. Jadi lumayan penting sih proses-proses tersebut. Nah, oke teman-teman, kita lihat pak belakang, keren ya pohonnya. Jadi kalau diproses dengan baik ya, dengan sabar dan tahu juga bagaimana memprosesnya, pasti akan mendapatkan pohon yang bagus. Jadi teman-teman yang membuat bonsai, jadi kesabaran itu yang sering kita diuji ya. Namun kalau teman-teman tahu ya proses membuat bonsai, pasti saya tahu pasti akan bersabar lagi, karena yang sabar akan mendapatkan hasil yang baik ya. Sabar dan tekun dan mau belajar ya. Nah sahabat bonsai, jadi itu beberapa yang saya review di video kali ini. Pohon sancang dengan ukuran yang medium ya, masuk medium 30 cm ke atas, tingginya sampai 30 sampai 45 ya. Dengan ukuran itu, dan memiliki batang sepergelangan tangan dari bahan sancang. Prosesnya hanya di pot saja, namun saya mencari pot yang lebih besar dan rajin ganti media, bisa 6 bulan sampai setahun tergantung pohon ya. Kalau sudah kurus ya kita ganti media. Jadi kadang-kadang ya, kalau teman-teman yang melakukan pemrosesan pohon hanya di pot seperti saya, jadi tidak punya lahan ngeground, jadi berat ya. Jadi di pengelosan kadang-kadang pohonnya kurang subur ya. Jadi terpaksa kita melakukan ganti media, dan tidak mungkin pengelosan itu kita biarkan. Kita potong pengelosannya, kita cari pengelosan baru lagi. Jadi ngelosnya 2 kali ya, kalau pohon kita di tengah pengelosan terjadi kekurang suburan ya. Jadi kita potong-potong, kemudian kita ulang lagi ya. Untuk sancang ya, bisa kita melakukan potong los lagi, jadi tidak masalah. Untuk pohon sancang dan waru juga bisa, jadi tidak masalah ya, walaupun nanti prosesnya akan lebih lama lagi. Tidak masalah, karena lahan juga tidak punya lahan ya. Jadi karena keadaan, yang penting bisa memproses atau membuat bonsai, walaupun mungkin hasilnya lebih lama, jadi tidak masalah. Yang penting nanti pohon kita juga bagus hasilnya. Oke teman-teman, hanya itu saja di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bonsai.